Ketika anak muda bergerak, kadang-kadang ya masih sempat dilihat orang biasa aja. Tapi ketika anak muda tersebut mempunyai progres yang cukup luar biasa, orang pun tidak bisa memandang sebelah mata. Hari ini di Lapak Kosong ada yang spesial. Anak muda yang terus bergerak dan berproses hingga namanya melambung besar dan sangat luar biasa sekali. Prestasinya juga luar biasa. Masih muda sudah menjadi pengusaha dan saat ini beliau sedang menggarap sesuatu yang belum kita ketahui. Rico Febrian. Bener ya Rico Halo. Febrian? Tuh, Ya. Rico Febrian tuh kok Ah, kemana aja? di rumah aja sih, lagi nggak Lagi ngapa-ngapain. ngapa-ngapain? Tapi di Instagram kayaknya Ah, banyak bener ya kerjaan atau apa? ada, satu dua ada. Satu dua tapi satu dua hasilnya 3 5 6 7 gitu. Lu setuju nggak dengan Eh, perbincangan bahwa anak muda tuh kadang dipandang sebelah mata? Sometime ya, Ah, nggak tahu kenapa ya. Sekarang ini kalau kalau kita pribadi, kalau Riko pribadi sih ya ngelihat sekarang itu memang banyak anak-anak muda gitu yang coba terjun gitu atau coba speak aha, up gitu dari yang tadinya main di belakang belakang layar main dan di belakang akhirnya layar, sekarang dia di permukaan, berapa mencoba belajar. belajar Terus, untuk keluar gitu. Dan bener sih kata Kak Billy tadi bilang sometimes tuh suka dilihat sebelah mata gitu ya, aha, maksudnya berarti gini dong. ya dipandang mungkin mungkin ya, Aha, karena kita yang masih muda belum banyak pengalaman, jadi ya mungkin hasil-hasil yang diciptakan atau di karyanya karyanya itu mungkin ya just so gitu mungkin just ya so, ya biasa aja kata orang. mungkin Mungkin ya. ya. Tapi kadang kan rasanya luar biasa. Dan lu pernah nemuin itu? Pernah sih gitu. Siapa? Siapa? Adalah Enggak, ya. dalam satu momen apa tuh ketika Ada beberapa kali sih Kak, maksudnya ketika kita coba untuk keluar dari zona nyaman kita yang tadinya di situ-situ aja gitu. Karena kan hmm, namanya manusia kan harus berprogres ya Kak ya, bener kan? oke. Dari yang tadinya kita diem di tempat, terus kita belajar, 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 dan kita harus, pokoknya hari ini tuh harus lebih baik dari hari sebelumnya gitu. Aha, Pada saat kita coba untuk belajar keluar gitu, ya adalah orang-orang yang ngelihat lo emang bisa gitu, emang lo aha. sanggup, mungkin karya yang bakalan lo tunjukin tuh ya cuman segitu-segitu aja gitu. Bisa-bisa aja. Ya, Jangan lupa loh, kalau karya-karya yang biasa-biasa enggak juga. Ini adalah salah satu produk yang diciptakan oleh beliau dari produk Taps ya. ya benar. Eh belum dipulangin memang. Gue keinget karena dia mau ke lapak kosong. Oh iya ya, ada satu kostum yang tertinggal. Jadi sekalian gue pulangin, makanya gue datengin dia. Ya. Jadi lu pernah nemuin itu, masalah itu? Sering sih Kak. Dalam bentuk apa? Tindakan, perkataan, atau perbuatan? eh kalau 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 langsung gini ngomong face to face gini belum pernah sih ya. Hmm. Nggak tahu kenapa sekarang tuh banyak orang yang hobinya ngomong di belakang gitu Gibah. atau Padahal kan Diko tuh anak baru, masih jauh banget. Kok dia udah coba-coba merana ke sana sini sih? ya Itu gitu. kan bisa bahaya Ya. gitu. Atau yang belakang ini suka ngomongin di media sosial Oh mungkin gitu. ada. Walaupun tidak di Ini tag gitu ya tertarik Kak nih ya, ya. ini Ya kan? tertarik nih. Dalam media sosial lu menemukan apa tuh? Banyak sih Kak sekarang tuh nggak tahu ya atau kita yang sensitif atau apa tapi banyak namanya secara tidak langsung gitu Kak kita Spesifiknya, ya. contohnya. Kalau misalnya kalau langsung disebut pasti tahu Kak, Ya langsung kalau usah itu sebut aja. gitu. Spesifiknya Ya apa? pokoknya banyak lah ada orang-orang yang sering sering ngomongin orang di belakang gitu atau kalau ngomongin secara belak-belakan gitu ngomongin di media sosial gitu. Hmm. Sebenarnya nggak ada masalah sih Kak sama orangnya, tapi nggak suka aja personalitinya. Kenapa? Kalau memang nggak suka ya ngomong Lu aja ngomong aja gitu. gitu. Ya, Lu lebih benar. seneng gitu ya? Langsung Iya, diomongin aja. ya, Terus lebih banyak discuss gitu. ya Kalau ada yang kurang benar. apa nih? Kalaupun Ya, lu mau ngasih kritik, ya lu kasih saran. ya benar Gitu kan. gitu. Jangan lu mengkritisi tapi tidak memberikan saran. Dan lu Benar. pernah menemukan itu, baik Pernah. secara lisan ataupun tulisan. Ya, Apa yang lu lakukan untuk itu? gue cuma punya Reaksinya? dua tangan Aha, untuk menutup telinga gue gitu kan. Nggak aha. mungkin kita bisa menutupin Lu mulut punya dua mulut tangan, orang tapi satu-satu dayang-dayang gitu lu di kan. belakang Ya, banyak gitu. gitu sih Kak. Ah, Jadi kita nggak punya waktu untuk nutupin mulut orang satu-satu atau untuk klarifikasi ke sana ke ah, sini gitu. Kita cuma ah. punya dua tangan untuk tutup kuping dan terus belajar untuk buktiin bahwa kita itu bisa gitu sih. Cuma dengan karya ya. Ya, 2012 gue ketemu nih anak.
Masanya progresnya beda banget. Jadi ketemu dengan sosok yang diam, sekilas orang akan melihat nih anak sombong. Sekilas orang melihat anak ngangkat. Tapi sebenarnya dia ini orangnya paling enak diajak bicara, berkembang. Dan pernah ngomong sama gue, enggak loh kak, gue tuh bukan apa, gue tuh salah ngomong. Dan kebetulan gue juga ketua dari waktu kuliah adalah ketua apa? Ketua Ya, himpunan mahasiswa ilmu himpunan komunikasi. mahasiswa. Ya, Iya kan? ya benar. Komunikasi kan? Ya. Himpunan komunikasi. Gua tuh nggak yakin. Dia aja sempat terbata-bata. Lu yakin lu jadi ketua himpunan komunikasi? Iya kak. Nah artinya kita nggak pernah paham apa yang diperbuat orang, apa yang dikaryakan orang dan apa kesuksesannya. Dan inilah gitu. Oke kok. Riko salah satu perancang muda ya. Boleh Boom dibilang dengan gitu. tapsnya. Begitu taps keluar ke permukaan langsung menarik perhatian. Segmen Alhamdulillah. adalah kaula muda. Ya benar. Hmm. Jadi TAPS itu ada Maret 2015. Hmm. Udah sekitar 6 tahun ya. Aha. Udah sekitar 6 tahun. Jadi waktu itu 2015 itu memang punya satu tapis tuh Kak ceritanya ya. Ceritanya punya satu tapis yang entah kenapa kepikiran Pengen tapis banget itu ubah. dipotong terus ditempelin ke baju gitu. Hmm. Pada saat itu mungkin ya, setahu Riko sih kita adalah lokal brand pertama yang mengaplikasikan tapis di kaos. Taps. Ya, 2015 awal. Lu setuju nggak bahwa ketika Taps nongol semua berduyun-duyun? Ya, Itu dan menjadi bumerang atau gimana buat Taps? sebenarnya sih karena memang itu benar-benar awal bisnis gitu, Kak. Aha. Awalnya kaget Itu sih. banyak loh, maksud gua gini, banyak loh yang begitu Ya, Taps dari t-shirtnya, ya, terus ada yang t-shirt ya lain, benar-benar. terus dari baju muslimnya, terus ya lu gimana reaksinya gitu? Awalnya sih kaget ya, karena kan kita nggak punya basic usaha gitu. Terus Ah, tiba-tiba kita muncul dan alhamdulillah responnya bagus. Terus sangat bagus pada saat banyak ya yang bermunculan gitu dengan membawa nama Taps mungkin atau dengan mereknya sendiri gitu. Awalnya sih karena mindset shock. orang ketika melihat itu, ih Ya, baju ini Taps ya, ini ya, Taps ya, pasti gitu kan. ya Karena ada benar. pasti kan sebagai Ya, cikal bakal dulu kan mm, di posisi itu. Nah, ini karya Tap keluar, dam, pasti ada masukan, ya, ada saran, ada yang membatasi. ya, Ah, stop deh yang mana kan ini biasanya curi gue nih untuk ide ya. apa gitu. Khususnya untuk yang bergerak di bidang yang Ah, sama. Ketemu nggak begitu? ketemu. Siapa? Ada jadi dulu dulu Kak, Riko itu ada kawan yang Hmm. memang sama-sama gitu. Aha, Terus ya itu yang kayak Kak Billy bilang pada saat kita muncul aha. sebulan kemudian dia membuat produk yang sama. Oke. Terus tuh awalnya kaget ya, bener kaget. Tapi itu kita berpikir kita nggak bisa membendung itu semua gitu Kak. Kayak misalnya dimanapun deh lagi musim jagung manis semua, lagi Latah ya. musim roti bakar semua. Aha, Jadi kita tuh nggak bisa membendung itu gitu. Tapi aha, karena alhamdulillahnya kita udah punya trademark gitu, aha, Taps gitu nama. Jadi pada saat orang lain lihat, misal Kak Billy nih pakai baju Tapis, aha, walaupun bukan beli di Taps, tapi aha. orang taunya itu Taps gitu. Jadi Kalau mindsetnya ya ya, jadi positif thinkingnya ke dia itu situ. membantu mempromosikan kita. Tapi kalau kualitasnya berbeda gimana? Jelas namanya akan drop dong, Taps. Kalau kalau dia selagi dia tidak tidak memasang label Taps gitu, sih nggak apa-apa sih. Itu kan orang itu kan pasti kalau ditanya pasti dia bukan beli di Taps gitu. Hmm. Kayak Riko pernah nemuin di jalan-jalan gitu, ada bener-bener tulisan Taps, Mhm. terus dengan warnanya tuh bener-bener orange gitu, yang kita nggak pernah keluarin gitu. Oke, nggak ada Itu brandnya. dijual tuh di pinggiran tuh 100.000 tiga, Oke. ya gitu. Dan kita datengin terus nanya ini produk sendiri enggak, dia bilang Mhm, mhm. katanya dari Bandung, katanya Oke. produksi dari Bandung dan itu katanya barang sisa, Tapi Taps tapi tulisannya. Taps tulisannya Oke, ini Taps ini gitu. kenapa namanya mesti Taps? Bukan Tap Tip Tup atau wow, wow gitu. Kenapa mesti Taps itu? Enggak sih, Lo filosofinya apa? dulu tuh kepikiran tapis gitu, terus apa ya, tapis Mendekati anak ya muda, gitu. Taps gitu ya. Taps aja deh, kayaknya easy listening dan gampang diingat gitu Apa karena sih. biasa jalan Taps, Taps, Taps Iya. gitu? Gitu. Bisa. Bisa ya. Nih, masuk dalam rangkaian, bukan rangkaian, masuk dalam asosiasi perancang Enggak, di Lampung. enggak, Oh gitu. enggak. Kenapa? Karena ngerasa kayaknya belum aja sih. Bukannya ketika kamu masuk akan banyak apresiasi atau cakrawala yang didapat dari
senior-senior? Atau Tapi karena kalau atau karena misalnya Riko membatasi diri? enggak Atau juga. karena Riko sudah, gue taps muat apa? Atau gimana? Enggak sih, tapi kalau secara resmi bergabung sama apa namanya Sa- suatu komunitas gitu ah, enggak. Tapi ah, kita tuh di bawah naungan Dinas Pariwisata yang every years gitu setiap tahun tuh kan ada ada pagelarannya gitu. pagelaran. Udah beberapa beberapa tahun ini sih kita ikutan. Beberapa tahun ini ikutan. Tapi Ya. kenapa nggak mau bergabung di asosiasi? Bukan itu lebih mempermudah? eh Lama ya jawabnya. belum ada kesempatan ke situ aja sih Tapi kayaknya. sudah sempat ditawarkan. Sudah. Kenapa nggak bergabung? Belum dulu. Belum, alasannya kenapa belum bergabung itu? Ya karena Mungkin kesibukan kah? Mungkin ada sesuatu kah? Maksudnya sesuatu itu karya gue belum banyak atau mungkin ya, nanti deh gitu lah atau apa? Kan pasti semua ada alasan loh. alasannya karena kalau takutnya kalau misalnya masuk nggak total gitu karena kan suatu komunitas tuh kalau misalnya udah masuk gitu kalau cuman masuk-masuk aja nggak ada kegiatannya untuk apa gitu. Oh berarti asosiasi itu nggak ada kegiatannya dong? Enggak, bukan gitu. Jadi Ya, kalau misalnya Riko pribadi aku masuk, nanya loh sebenarnya iya, ya kan. Ya, iya, kan Rika tadi ngomong ah, takutnya kalau mau masuk di situ kalau nggak ada kegiatan-kegiatan ya juga untuk apa? Berarti asosiasi itu jarang kegiatan dong? ada sih Ada. ada. Tapi kan Tapi tadi sempat ngomong. takutnya Rikonya nggak Oh, total Rikonya yang gitu. nggak total Iya, di situ ya. gitu. Oke, Rikonya yang nggak total di situ. Iya. Jadi takut, maksudnya gini, bukan bukan belum layak, bukan belum layak, tapi menunggu waktu yang pas Iya untuk benar. di asosiasi Untuk itu. biar kalau masuk tuh benar-benar fokus ke situ. Gitu. Oke, eh, Riko berani usaha dengan produk-produk busana ya. Ya. Nggak takut persaingan, bukankah mereka lebih awal dengan produk-produknya atau apa? Kalau dibilang takut sih nggak ada ketakutan sama sekali ya, karena kan Segmennya beda. ya segmennya beda. Terus tuh kalau kalau orang gitu misalnya pakai karya A, karya B, karya C itu kan pasti ada ciri khas masing-masing gitu. Hmm, Jadi hmm. segmennya juga beda, terus apa namanya karyanya juga beda gitu. Pasti kan orang tuh punya punya ciri khas masing-masing. Tinggal konsumen aja mau milih yang mana gitu. Sebenarnya Adinnya Taps ini kan pasti ada keresahan dari Riko sendiri kan. Maksudnya, nih cara apa ya? Tapi ini belum belum maksudnya di anak muda belum terlalu dekat gitu. Ya. Gue pengen dekatin lah gitu. Nah itu keresahan Riko. Ya, dulu sih berpikir tapi itu kan terlalu kaku ya. Haha. Itu cuman dipakai di acara-acara adat atau pestaan atau apa Ya, gitu. Jadi pada saat itu gue sampai sepanjang. ya memberanikan diri muncul dengan kaos dan alhamdulillah responnya bagus terus mulai dengan kemeja. Nah, waktu itu ada pro dan kontra pada saat kita produksi tapis di sepatu Nah ini menarik. gitu. Pro dan kontranya gimana? Jadi kita waktu itu punya punya store di salah satu mall di Lampung. Jadi pada saat itu didatengin orang gitu. Terus bilang, "Ini udah izin belum tapis dipotong terus ditaruh di Sepatu heels di heels. yang notabene diinjek-injek gitu." Hahaha. Terus alhamdulillahnya sebelum itu, jauh hari sebelum itu kita itu pernah ketemu dengan Pak Mawardi ya. Pak Mawardi ya, Ya Pak itu, Mawardi. terus dia bilang tuh nggak ada masalah sebenarnya asal memang niatnya tuh kan untuk mempromosikan tapis gitu kan. Oh berarti sudah konsul ya. Ya gitu, dimanapun pengaplikasiannya kalau itu niatnya memang untuk mempromosikan sih nggak ada masalah Enak gitu gitu. ya. Boleh. Sebenarnya sih kita sebagai generasi muda tuh hanya tinggal melestarikan aja. Kita kan tidak menciptakan ya kak ya, kita Nah, tidak menciptakan. Sebenarnya kita tuh gampang banget tinggal kita tuh ada rasa memiliki. melestarikan, mengembangkan. Ya benar, kita ada rasa memiliki sehingga kita tuh bangga gitu make produk memang yang memang tinggal dilestarikan aja gitu. Jadi kan jangan tunggu nanti tapis atau kain ini diakui oleh negara lain Negara atau lain. daerah lain baru kita teriak-teriak gitu. Jangan sampai diakuisisi gitu Iya ya. benar. Kalau anak muda sih kayak dulu ya awal-awal taps itu susah banget pakai katanya. Iya Lu apa sih? lu lu ke mall pakai tapis gitu, pakai baju Ah, tapis gitu. Terus karena banyak temen di luar terus membantu mempromosikan kayak di TV-TV nasional gitu, terus tunggu artis yang make itu baru
oh iya akhirnya banyak yang make gitu. Sebenarnya sih seharusnya Oh, jangan tahu tunggu begitu rahasianya gitu. ini berarti kenapa gue masih di rem dulu ya pakai tunggu artis yang udah ada dulu ya. Gitu sih. Oke, jadi artinya eh taps ini kalau menurut pandangan mata saya begitu hadir taps di tengah-tengah remaja itu langsung boom. Orang berduyun-duyun untuk mencari bukan hanya yang domestik, orang-orang yang domestik, tapi juga teman-teman di luar. Saya sering kirim beberapa, walaupun nggak masalah langsung sama Riko ya, sering kirim beberapa rekan-rekan di sana, mau dong t-shirt tapis tuh keren banget, begana begini-begini. Oh iya, Ya. ada kecenderungan pengen buat deh, tapi memang bukan bidang gua gitu kan. Udah kasih aja sama mereka beberapa piece, berapa lumayan. Kalau 3 4 5 karung waktu itu. Nggak, paling Iya, tidak sudah mulai dikenal. iya Ya, sudah benar. mulai dikenal. Kok sosok Riko ini kan sebenarnya tadi saya sempat bilang bahwa dia cukup pendiam sebenarnya. Tapi diam-diam menghanyutkan Iya. banyak hal yang dilakukan oleh Riko dan sampai sekarang saya cuma perhatiin, wow, ini anak udah wow, mulai lagi, wow, mulai nih. Udah beralih ke skincare juga sekarang. Sempat Sempat. ya. Aha. Kemarin tuh kenal sama Dokter Olive Oh, Dokter namanya. Ol. Hai, Ya. Dokter Hai Olive. dokter. Jangan lupa dipajang display di sini 8 kosong. Lihat saya. Jadi, itu tadi eh Riko ngerasa tuh banyak orang-orang baik gitu di sekitar Riko kayak Kak Billy gitu. Udah ya. Kayak orang-orang yang memang dari dulu tuh ada gitu Kak. Terus kenal 1 tahun belakangan ini kenal sama Dokter Olive gitu. Terus Aha. dipercayakan sama Dokter Olive untuk memegang produknya gitu namanya Dokter O Beauty Skin yang Aha. sekarang ini bisa didapatkan di klinik Lemonia gitu. Jadi semua kemarin kan kita sempat jualan online, sekarang masih tapi dijadikan satu satu market di klinik Lemonia gitu. Kalau Anda ingin mencari produk Limonia, bisa langsung datang ke Ke klinik klinik Limonia. Limonia itu Ada di jalannya Teluk, ada di Wahyalin. ada di Teluk, ada di Waihalim. Ya, kita sih sangat berharap produk Limonia itu ada di rumah. Tapi itu masih jalan ya. Iya masih Masih masih. jalan, masih apa masih terus beredar ke mana-mana gitu. Kok sempat juga megang lisensi. Ya. Sempat megang lisensi toh. Kenapa nggak berjalan lagi? Atau menjadi orang di belakang layar? Karena eh lisensi itu dari Riko tiba-tiba ke teman. Sebenarnya dari dulu tuh berdua. Hmm. Dari dulu tuh sebenarnya berdua gitu Tapi kan. secara hukum dia sekarang megang. Ya, sekarang Secara tertulis. Sadam yang megang. Ya, Ya, kenapa sih? nggak ada masalah sih, Oh, nggak ada nggak ada masalah. masalah. Hahaha. Karena mungkin sekarang juga kan Riko udah punya anak kecil gitu. Jadi Sudah punya anak, ah maksudnya bukan sudah iya, punya anak iya. kecil. Ya kan sudah punya anak. Sudah punya anak dan mungkin kurang fokus lagi di situ gitu. Tapi Tapi sampai terus dengan terakhir kemarin mendukung masih ya masih masih proses. dukung. Nah, ini bicara masalah pijen-pijen. Ini bicara masalah pijen-pijenan ya, Ya. pijen-pijenan. Kan ada si Billy di itu juara apa juara ini? Kan ada Ya. tuh kalau lu kan sebenarnya banyak pergerakan terus orang oh Riko yang buat. Oh, gimana? Ya sih banyak banget ya sekarang ya kak ya. Pernah nemuin begitu? Nggak tahu ya kalau kalau yang di kembali lagi kalau misalnya ngomong secara langsung nggak pernah ya. Tapi kan Nah, itu tadi banyak kan orang-orang yang suka ngomongin di belakang atau apa gitu. Tapi kalau kan kenapa lu yakin orang-orang mau membicarakan lu di belakang? namanya kita kan Oh, gua punya lupa, lu ada dayang-dayang, iya beneran, bener, bener. Ada dayang-dayang, ada cerita si A, si B iya gitu. bener. Gitu ya. Seberapa percayanya lu dengan omongan itu? Ya kan kita kan punya punya rasa sih ya kak ya. Dan Riko Mhm. tuh yakin ya apa kalau Gue kita suka nih kalau udah ngorek-ngorek. kalau kita namanya punya hati ya kak. Nah, Nih kalau seandainya Riko gitu nggak suka sama Kak Billy kan Kak Billy pasti kerasa kan. enggak, biasa aja. Nggak mungkin lah gitu. Kan kita Ya atas pasti perlakuan ya ya. Hei Mbak, ya gitu katanya. sih Terus, gitu. Jadi kan kita punya rasa jadi ya apa yang disampaikan orang itu kalau memang tujuannya ke kita sih pasti nyampe sih Riko yakin itu. oke, Tapi oke. kembali lagi kalau seandainya memang dia berkoar-koar di
Dimanapun. dimanapun. Mhm. Kalau memang kitanya nggak ngerasa, ya kita nggak bakal ngerasa kalau itu buat kita gitu Oke. sih. Lu orangnya kalau penjuran strike ya. Kekeh, kekeh. Kadang sempat mau gua ini kenapa gitu loh kok. Maksudnya gini, diluasin Eh, dikit say, biar ya, karena kan semua ada beberapa orang yang menjadi juri di situ, bukan Riko ya. aja. Kenapa kekeh banget Heeh. dengan pilihan itu? Atau karena lu memang punya standarnya? Eh, kalau dalam beberapa kesempatan kalau Riko diminta jadi juri gitu kan, Hmm. selalu sih maksudnya memang punya 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 standar gitu kan. Ya kan kita kan tahu gitu Kak, Hmm. yang dibutuhkan oleh si pigeon ini atau ajang ini tuh yang dicari yang seperti apa gitu. Hmm. Dan kalau kalau menurut Riko sih ya pigeon sendiri itu yang pertama tuh memang ya kita ngelihat fisik, kita nggak bohong ya, kalau misalnya apalagi putri-putrian gitu kan fisiknya harus good looking segala macam. Terus yang kedua yaitu harus smart gitu, Hmm. nggak bisa juga kalau dia pinter banget tapi nggak good looking kan nggak bisa gitu. Ya. Mending dia yang good looking tapi standar-standar aja tapi bisa diisi gitu. Oke, oke. Itu kayaknya trik lama ya. Ya. Dia cantik kalau brand mah bisa itu Ya, di tapi dengan nggak dengan catatan juga bisa diisi ya kayak bukan hmm. yang dia Pango-pango. ya. Kalau udah Gitu. pango kan susah gitu kan. Hmm. Eh, oke, karena dia type orang yang sangat kekeh, merekeh kalau sudah bicara masalah penilaian, sampai muka dia tuh yang tadinya handsome jadi berubah gitu. Kekeh pokoknya. Hah? Siapa ya Mas? Kayak menerkam. Jadi, tapi memang itulah. Ini bicara bicara prinsip ya. Ya, Bicara benar. prinsip. Kenapa kenapa gue mesti begini? Karena gue punya standarnya harus begini gitu kan. Benar. Standar ini memang harus disesuaikan dengan kebutuhan eventnya seperti apa, pemilihannya seperti apa. Ya, Maka ya Riko berpatokan itu gitu kan ya, ya. Tit. ya. Tapi kalaupun seandainya memang memang si penyelenggara atau memang punya apa standarnya tersendiri ya terserah gitu. Tapi kan karena memang dipercaya jadi juri ya itu Iya. maksudnya Karena ya lo dikasih inilah gitu. kepercayaan ya inilah gitu. Ya